Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Atika Dan saya Haura Sabira. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hai sahabat Opsi, senang sekali pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video penelitian kami dengan judul Dampak tambang inkonvensional sebu terhadap biota laut di Pantai Air Anyir, Kabupaten Bangka. Selamat menyaksikan video penelitian kami. Nah, udah yuk belajarnya. Kita ke pantai yuk. Sampai mana nih? Pantai Air Anyir. Sekarang ya? Iya, sekarang. Pak, itu apa ya? Kok banyak banget? Aku juga nggak tahu nih. Ayo kita tanya ke bapak-bapak di situ. Ayo. Pak, Oh ya, ada apa? mau tanya, ini apa ya Pak? Ini namanya TI Sebu. Oh, Sejak kapan beroperasinya, Pak? Sejak 2021 awal. makasih ya Pak. Iya, sama. Lanjut, Pak. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah di Indonesia. Timah di pulau ini sudah menjadi primadona sehingga terus-menerus dieksploitasi. Proses eksploitasi timah ini selain dikelola oleh perusahaan milik negara, juga banyak ditambang secara ilegal yang lebih dikenal dengan tambang inkonvensional. Sejak tahun 2021, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tambang inkonvensional sebu mulai menjamur. Prosesnya yang mengeluarkan lumpur dari dalam tanah lalu dialirkan ke air membuat terjadinya kerusakan berbagai ekosistem di tempat tambang inkonvensional sebu beroperasi. Salah satu perairan di Pulau Bangka yang menjadi tempat beroperasinya tambang inkonvensional sebu adalah kawasan di sekitar Pantai Air Anyir yang terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pantai yang semulanya landai dengan pasir putih dan gelombang yang tenang, kini keruh dan berlumpur. Pantai Air Anyir yang memiliki kekayaan biota laut yang melimpah, kini telah menipis seiring dengan beroperasinya tambang inkonvensional sebu di daerah tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana dampak penggunaan tambang inkonvensional sebu terhadap biota laut di Pantai Air Anyir. Yang kedua, apa saja biota laut yang masih bertahan setelah tambang inkonvensional sebu beroperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak penggunaan tambang inkonvensional sebu terhadap biota laut di Pantai Air Anyir. Yang kedua, untuk menginventarisasi biota laut yang masih bertahan setelah tambang inkonvensional sebu beroperasi. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai September tahun 2022. Tempat penelitian, Pantai Air Anyir, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pantai Bedukang sebagai pembanding. Tempat penelitian Pantai Air Anyir dibagi menjadi 3 stasiun dengan metode purposive random sampling. Lokasi 1 merupakan lokasi yang dekat dengan tambang inkonvensional. Diawali dengan pengambilan sampel air di Pantai Air Anyir, sehingga didapatkan sampel air dari ketiga stasiun tersebut. Selanjutnya, sampel air dari ketiga stasiun tersebut diuji di Balai Laboratorium Kesehatan Daerah. Uji kualitas air meliputi pH, kekeruhan, COD, dan BOD. Setelah itu, menginventarisasi hasil biota laut dengan mencatat dan mendata biota laut yang ada di Pantai Air Anyir. Prosedur selanjutnya, wawancara dengan nelayan Pantai Bedukang sebagai pembanding. Berdasarkan nilai pH pada setiap stasiun menyatakan bahwa pH di Pantai Air Anyir masih memenuhi baku mutu, sehingga pH airnya masih baik. Hasil laboratorium untuk kekeruhan pada stasiun 1 cukup tinggi karena sudah tidak memenuhi standar baku mutu. Baku mutu untuk kekeruhan pada air laut kurang dari 5, artinya tidak boleh lebih dari 5 atau memiliki nilai di bawah 5. Sedangkan untuk stasiun 2 dan 3 juga mengalami kekeruhan, tetapi tidak sekeruh pada stasiun 1. Nilai BOD pada stasiun 1 sudah tidak memenuhi standar baku mutu air laut untuk biota laut, dan nilai BOD serta COD pada stasiun 1 cukup tinggi, sehingga terlihat adanya indikasi pencemaran bahan organik. Laut di
di pantai air anyir dari golongan bentos, yaitu pada stasiun 1 tidak memiliki jumlah kepiting dan udang. Pada stasiun 2, kepiting berjumlah 49 dan udang berjumlah 50. Jadi jumlah keseluruhan pada stasiun 2 adalah 99. Dan pada stasiun 3, kepiting berjumlah 142 dan udang berjumlah 12. Jadi jumlah keseluruhan pada stasiun 3 adalah 154. Sedangkan jumlah bentos di Pantai Bedukang berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nelayan bernama Ali adalah 320 ekor. Biota laut di Pantai Air Anyir dari golongan nekton, yaitu tidak ada nekton pada stasiun 1. Jumlah keseluruhan pada stasiun 2 adalah 10. Jumlah keseluruhan pada stasiun 3 adalah 16. Sedangkan jumlah nekton di Pantai Bedukang adalah 65 ekor. Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa tambang inkonvensional sebu menyebabkan menurunnya kualitas air di Pantai Air Anyir. Pada stasiun 1, tingkat kekeruhan BOD-COD begitu tinggi sehingga tidak ada biota laut golongan bentos yang bertahan pada stasiun 1. Sedangkan pada stasiun 2 sekitar 30,93% dan pada stasiun 3 sekitar 48,125%. Selanjutnya, golongan nekton di Pantai Air Anyir yang masih bertahan sekitar 15,38% di stasiun 2 dan sebesar 24,62% di stasiun 3 dan tidak ada nekton yang bertahan pada stasiun 1. Biota laut yang masih bertahan setelah tambang inkonvensional sebu beroperasi yaitu. Sekian video yang dapat kami persembahkan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penelitian kami. Dan ingat, Meneliti itu seru!